Hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh hari ini kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kesempatan, diberikan umur sehingga alhamdulillah sama-sama kita dapat menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan semua amal yang kita lakukan senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersolawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada subuh hari ini kita lanjutkan membaca hadis Muhtarul Hadis An-Nabawi. Hadis pertama dari Mahmud bin Lubaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Mahmud bin Ubaid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnani yakrahuma ibnu Adam, yakrahul mauta wal mautu khairul lahu minal fitnah, wa yukrahu qillatul mal wa qillatul mal aqallal lil hisab." Rawahu Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ithnani yakrahuma ibnu Adam." Ada dua perkara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang seringkali dibenci oleh anak cucu Adam. Artinya tidak kita sukai. Ada dua hal, kata Nabi, seringkali atau banyak kita membenci atau tidak menyenangi dua hal itu atau dua perkara itu. Pertama, kata Nabi, yakrahul mauta, yaitu kita tidak senang, kita menghindari yang namanya kematian. Jadi kematian ini sesuatu yang pasti. Ayatnya banyak sekali dalam Quran. Kullu nafsin za'iqatul maut, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada kemudian yang bisa menghindar dari kematian itu. Apapun statusnya, bahkan pangkat dan jabatannya, kalau sudah datang kematian maka mesti berangkat. Jadi kematian ini sudah menjadi ketentuan yang pasti bagi Allah. Siapapun kita, agama apapun yang kita anut, maka meyakini itu. Maka semua selain dari agama kita, non muslim itu meyakini kematian. Hanya menjadi persoalan kalau kita umat Islam meyakini bahwa setelah kematian ini masih ada kehidupan. Kita saat ini baru berada pada alam kehidupan yang ketiga, di alam arwah atau alam ruh, kemudian alam arham, alam rahim, baru kita masuk pada alam syahadah. Alam syahadah ini alam dunia ini yang sifatnya fana, akan lenyap nanti dunia ini. Baru kita masuk pada alam yang ketiga. Nanti kita akan masuk lagi pada alam barzah. Alam barzah itu alam pemisah, pemisah antara dunia dan akhirat. Sering juga kita kenal istilah alam kubur. Baru kemudian nanti masuk alam akhirat. Di akhirat itu ada dua tempat, surga dan neraka. Meskipun ada lagi yang menambah, ada namanya alam mizan, waktu ditimbang amal kita. Ada lagi namanya alam sirat, titian yang harus kita lewati untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi umumnya tidak menginginkan kematian itu. Bahkan ada orang berharap ratusan tahun umurnya. Dan itu juga seringkali kita berdoa minta panjang umur.
menandakan memang kita berusaha menghindari. Tapi paling tidak kata para ulama, kalaupun kita agak takut dengan kematian itu, dan umumnya memang takut, maka dalam ayat itu, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jadi orang yang sudah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, maka kemudian dia terus menerus istiqamah. Istiqamah itu tidak pernah berubah keyakinannya. Kemudian tatanazzalu alaihimul malaika, turun kepadanya malaikat. Kapan turunnya malaikat itu? Kata Ahmad Sawi dalam kitabnya, indal mauti, pada saat dia mau meninggal turun malaikat. Bukan malaikat pencabut nyawa, tapi malaikat rahmah. Apa dia katakan? Allah takhafu wa la tahzanu. Kenapa dua itu diungkapkan kata ulama tafsir? Karena manusia itu dua itulah yang mendominasi pada dirinya pada saat dia akan meninggal dunia. Rasa takut, rasa sedih. Jadi Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Kenapa orang takut menghadapi kematian itu? Pertama, memang tidak pernah kita alami. Meskipun ada orang mati suri katanya Pak kan, tapi tidak sedahsyat itu yang Nabi katakan innal mauta sakarat. Itu kalau datang kematian itu sangat sakarat, sangat susah, sangat sakit. Maka pernah kita singgung itu sampai kebanyakan orang itu kalau meninggal itu keluar air maninya, saking sakitnya. Di air mani itu bisa keluar kalau orang sakit parah, sakit yang sangat kuat. Nah, itu bisa orang keluar air maninya tanpa terasa. Maka keluar air mani seperti itu tidak wajib mandi karena tidak ada al-lazizah, tidak ada kelezatan. Wajibnya mandi itu karena ada kelezatan, atau bertemunya dua khitan, wajib mandi meskipun tidak keluar. Jadi Allah takhafu, takut. Yang kedua, bahwa orang takut dengan kematian itu karena tempat yang akan ditempati setelah dunia ini belum pernah dia tahu seperti apa di alam barzah, alam kubur itu. Yang kalau dalam hadis itu diceritakan al-qabru zulmun, kubur itu gelap, sempit, gelap. Maka selalu kalau ada orang meninggal itu sering kita doakan mudah-mudahan diampuni dosanya, diluaskan kuburnya, diberikan tempat yang mulia di sisi Allah kan. Jadi sempit kan? Sempit, dan itu sementara yang penungguan yang sangat lama dalam kubur itu. Maka tidak benar itu kalau kita sering itu Pak, kalau ada meninggal, marilah sama-sama kita antarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhir. Nah, bukan peristirahatan terakhir alam kubur itu Pak, sementara yang lama gitu kan. Nanti kiamat selesai alam kubur itu. Nah, ada pula peristirahatan peristirahatan terakhir kan, itu peristirahatan sementara kan, alam kubur itu. Nah, nanti pada saatnya kita masuk pada alam berikutnya. Nah, jadi itu yang membuat takut kita. Allah takhafu, kenapa malaikat menasihati orang yang meninggal Allah takhafu, jangan takut? Karena ketakutan itu muncul secara otomatis karena tempat yang kita ingin datang itu belum pernah kita tahu. Tidak pernah ada orang datang dari kubur hidup kembali menceritakan begini-begini, pertanyaan malaikat begini, tidak ada datang, tidak pernah datang. Meskipun ada yang saya katakan orang mati suri itu kadang-kadang ketika dia sadar itu dicerita, saya masuk ke alam kubur ini. Tapi itu sesuatu yang tentu tidak bisa kita pastikan kebenarannya. Karena jin ini, syaitan ini bisa saja mempengaruhi orang batinnya. Jadi Allah takhafu, takut. Kemudian ketakutan berikutnya itu karena dia khawatir bekal saya ini cukup apa enggak.
Ya kan? Orang kalau sudah sakaratul maut itu sudah was-was betul, saya masuk alam ini sudah cukup bekal atau tidak amal kita itu. Amal yang akan kita bawa itu cukup apa enggak. Maka ada istilah al-isti'dadu liyaumir rahil atau al-isti'dadu lil maut, bahwa sebelum kita meninggal ini mesti kita persiapkan bekal itu. Bekal tidak lain adalah amal soleh. Kalau tidak maka penyesalan yang berkepanjangan, karena tidak ada manusia yang tidak menyesal kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi-nabi Allah saja selain dari Nabi Muhammad itu juga menyesal. Nabi Ibrahim menyesal, Nabi Adam menyesal, Nabi Nuh menyesal, Nabi Isa menyesal. Yang diceritakan Imam Bukhari itu Nabi Muhammad lah yang tidak menyesal. Bahkan dialah nanti penentu atau yang diberikan kewenangan berdoa kepada Allah supaya diselesaikan semua persoalan manusia nanti di akhirat. Kemudian wala tahzanu, sedih pula manusia itu kalau meninggal. Itu Allah yang menyatakan sedih, gelisah. Kenapa dia bersedih gelisah? Karena keterikatan hatinya dengan dunia ini kuat betul. Jadi hubbud dunia itu luar biasa. Ketika kita meninggal, tarikan dunia itu luar biasa. Jadi kita tidak rela meninggalkan dunia ini. Kemudian kenapa kita tidak mau meninggalkan itu? Kata ulama, karena kita bersedih, kita punya al-mal, itu harta. Bayangkan dari muda kita berusaha, bekerja, kaya kita. Banyak ini, banyak itu. Pada saat mau meninggal dunia itu, setelah dilihatnya, dibuka hijab oleh Allah, tidak satu pun yang dibawa. Mobil tidak dibawa, mobilnya Ferrari lagi kan, 7 miliar harganya, tidak ada dibawanya. Waktu ke kubur pun tidak dibawanya, tidak muat. Ferrari cuma ada 2 orang, jadi tidak muat. Yang dicari itu mobil ambulan, kan? Itu pun pinjam. Kadang-kadang kan punya partai dipinjam. Itu itu yang digunakan. Jadi tidak ada yang kita bawa. Setelah dibuka hijab pada saat sakaratul maut, tidak ada yang dibawa. Tanahnya yang banyak tidak dibawa. Kemudian kenapa dia bersedih? Yaitu wal ashirah wa ahlihi, keluarganya tidak satu pun yang ikut. Istrinya yang dia cintai selama ini, hidup bersama puluhan tahun, tidak ikut. Anak-anaknya yang dia sayang, yang dia cintai, yang membiayai hidupnya, yang nafkahi dia, tidak ikut. Kemudian bersedih betul. Sedih karena ingin meninggalkan dunia ini, yang di dunia itu banyak kesenangannya. Anak istrinya, hartanya. Tapi mau tidak mau mesti berpisah. Maka itu sebabnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pernah kita baca itu, kata Nabi bahwa silakan saja kemudian mencintai sesuatu, tetapi ketahuilah nanti yang kau cinta itu pasti akan berpisah denganmu. Jadi tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Mesti nanti kita akan berpisah dengan apa yang kita senangi itu. Jadi mufaraqam bih, kita akan berpisah. Kalau bukan kita yang meninggalkannya, dia yang meninggalkan kita. Itu. Maka kalaupun mencintai sesuatu, jangan sampai berlebih-lebihan, karena penyesalan saja kemudian yang akan muncul. Jadi bersedih. Bersedih, kata malaikat, Allah takhafu, kau jangan bersedih, kau jangan takut. Hadapilah kematian ini. Maka orang-orang seperti itu dibimbing oleh malaikat. Allah ta'ala wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Setelah dinasihati oleh malaikat, dia tersenyum. Tersenyum, dan tersenyumnya itu Nabi itu tidak akan meninggal seorang muslim kalau keyakinannya baik, benar, sampai kemudian dibukakan, diperlihatkan tempatnya di surga. Kapan? Pada saat dia mau meninggal. Maka ada kadang-kadang tersenyum, wa absyiru bil jannah. Meskipun ulama juga sepakat bahwa
tersenyumnya orang yang akan meninggal atau pada saat dia meninggal, jangan kemudian kita langsung mengatakan dia orang baik betul, matinya bagus betul, belum tentu. Tentu kita akan telusuri perjalanan hidupnya baik apa enggak. Karena kata Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah itu, bisa saja orang yang meninggal dunia itu pada saat kemudian mau dicabut nyawanya itu, jin yang datang berbentuk orang tuanya, dikasihnya minum, maka dia tersenyum. Tersenyumnya itu apa namanya, karena setan. Dikiranya bapaknya, dikiranya ibunya, maka dicabut nyawanya, tersenyum dia. Maka sering itu ada orang katanya meninggal preman, pada saat dia meninggal tersenyum dia, keluarganya gembira betul. Kata ulama, jangan gembira, jangan-jangan tersenyum gara-gara setan. Tidak bisa kita pastikan. Tapi paling tidak kita bisa telusuri orang ini baik apa enggak dalam perjalanan hidupnya. Kalau baik, biasanya di penghujungnya juga insya Allah dimudahkan baik. Itu apa namanya, kematian. Maka prinsipnya bahwa mari kita sama-sama isti'adadu liyaumil, kita persiapkan saja kematian itu. Persiapkan, kalau orang-orang tua kita dulu kan sampai dia mempersiapkan tempatnya kan, kain kafan lah dibelinya, dan lain sebagainya. Bahkan dia sudah berwasiat, nanti dikuburkan saya di tempat itu kan. Itu apa namanya, persiapannya. Dia habis umrah, kain ihramnya dia berwasiat, nanti kalau saya mati apa namanya, jadikan kain kafan apa namanya, baju ihram tuh. Itu dia mempersiapkan sampai seperti itu. Kemudian anak-anaknya sudah kemudian diwasiatkan seperti yang kita sampaikan kemarin. Paling tidak kalau tidak ada harta yang bisa kita wasiatkan kepada anak-anak kita, keluarga kita, kita wasiatkan supaya dia taat ibadah kepada Allah. Berwasiat, wahai anakku, laksanakan sholat, jangan pernah kau tinggalkan, laksanakan kewajiban. Karena kita dituntut orang tua nanti di akhirat. Bahkan anak itu bisa menyeret orang tuanya masuk ke dalam neraka kalau apa namanya, tidak dibimbing untuk kemudian melaksanakan kewajiban. Ada dalam hadis diceritakan bahwa ada anak protes nanti di akhirat, saya ini tidak sholat wahai Tuhanku, saya tidak puasa karena orang tua saya tidak mengajari saya. Kalau saya harus masuk neraka, apa namanya, saya mau orang tua saya ikut dengan saya. Sampai seperti itu. Jadi maka kata Nabi, wal mautu khairul lahu minal fitnah. Padahal kata Nabi, kematian itu adalah sungguhnya itu kebaikan, lebih baik baginya dari apa namanya, fitnah. Fitnah itu kerusakan. Fitnah itu juga sering kita keliru, itu katanya fitnah itu lebih berat, apa namanya, lebih besar dari pembunuhan. Ada ayatnya, al fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah di situ kita salah artikan. Jadi fitnah itu lebih kejam katanya dari pembunuhan. Padahal fitnah itu artinya adalah rusak. Fitnah itu artinya memunculkan apa namanya, kekacauan. Itu fitnah. Jadi bukan berarti kalau kita artikan fitnah itu kan mengata-ngatai orang, membicarakan orang bukan pada apa namanya, dia tidak berbuat, kita katakan seperti itu, kita katakan fitnah. Bukan itu yang dimaksud Al-Quran. Fitnah itu adalah merusak, fitnah itu adalah huru-hara dan lain sebagainya. Artinya kalau orang meninggal dunia itu lebih baik, karena dia akan menghadapi apa namanya, kebaikan-kebaikan daripada hidup di dunia bisa kemudian muncul fitnah. Kemudian yang kedua, wa yukrahu qillatul mal. Orang kata Nabi umumnya benci, tidak senang. Qillah itu sedikit. Qillatul mal kalau sedikit hartanya. Kalau sedikit hartanya itu umumnya dia berkeluh kesah. Umumnya dia seolah-olah tidak rela dengan pembagian Allah itu. Ngapalah saya miskin betul, ngapalah saya banyak betul, kemudian keluhan-keluhannya.
tetangga habis diceritakan, keluarganya diteleponnya, susah betul hidup saya. Berkeluh kesah. Padahal kalau mau berkeluh kesah kepada Allah. Jadi berkeluh kesah. Maka Nabi itu sampai ada dia berdoa, Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan wahsyuna miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin. Sebagian ulama tasawuf memahami itu Nabi itu minta dimiskinkan hatinya untuk cinta dunia. Bukan berarti tidak ada hartanya. Nabi kaya kan? Nabi kaya, dia pedagang ulung, tajir bahasa kita kan. Tapi doanya Nabi seperti itu, supaya hatinya itu tidak cinta dia minta, Allahumma ahina miskinan, ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin. Kita itu tidak mau membaca doa itu, karena memang khawatir betul kita tidak ada harta kan? Padahal yang diminta oleh Nabi itu menurut sebagian ulama tasawuf itu hatinya itu jangan rakus gitu kan, jangan rakus dengan ini hubbud dunia, wa amisna miskinan kan. Jadi tidak mengaku. Sebagian ulama tasawuf mengatakan dia doa Allahumma hina miskinan itu jangan mengaku. Dia minta kepada Allah fakir dalam artian dia tidak punya apa-apa. Yang punya apa-apa hanya Allah. Maka pernah kita singgung itu bahwa wasiat para ulama itu berkenaan dengan harta itu silakan saja kita kaya, bahkan dianjurkan Nabi. Karena bagaimanapun kekayaan itu menjadi satu fasilitas ibadah, bahkan bisa kemudian menambah amal-amal soleh kita. Jadi kekayaan itu. Tetapi yang dianjurkan ulama itu, Nabi itu jangan pernah kemudian mengakui sebagai milik kita. Dan diceritakan bagaimana para nabi-nabi Allah itu, Nabi Ibrahim yang kaya raya dengan hartanya, tidak pernah diakui. Bahkan ketika diambil oleh Allah, dia mengucapkan Alhamdulillah. Kita kalau hilang harta itu Pak, tidak ada mengucapkan Alhamdulillah. Nabi Ibrahim itu ketika kambingnya itu sudah diambil semua, Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, amanah berupa harta yang saya pelihara selama ini sudah dikembalikan kepada Allah. Saya sudah hilang tidak bertanggung jawab lagi, tidak ada lagi beban. Kita kalau kehilangan harta itu luar biasa kan, lapor polisi kan, langsung kita telepon polisi, Pak saya kehilangan kan. Padahal yang ngambil itu Allah kan, yang menggerakkan hati orang ngambil itu Allah kan. Jangan-jangan tidak dizakati, yang diambilnya Allah kan? Diuji kita. Itu hati kita. Jangan sampai kemudian mengakui. Karena yang ditanya itu kata ulama itu semua yang kita akui di dunia ini harta itu yang ditanya. Apapun bentuknya, sekecil apapun jarum sekalipun, kalau kita mengatakan tembus lisan dengan hati, ini punya saya yang kerja keras beli ini punya saya. Dalam hati pun begitu. Nanti di akhir akan ditanya oleh malaikat. Tapi kalau tidak, hati itu mengingkari, itu ini bukan punya saya ini. Ini amanah dari Allah. Ini mobil ini amanah dari Allah. Maka saya gunakan untuk ibadah, gunakan untuk kemudian menjalani hidup ini. Tidak pernah kita akui. Kalau kita tidak akui, maka tidak dituntut di akhirat. Apa mau ditanya? Kata malaikat, itu mobil punya kamu? Bukan. Tidak pernah saya akui, itu adalah titipan Allah. Maka saya gunakan untuk ibadah. Itu. Wakilatul mal aqalla lil hisab. Padahal kata Nabi, kalau tidak terlalu banyak harta kita, aqalla hisab, mudah betul kita dihisab nanti di akhirat. Mudah betul dihisab. Apa yang mau dihisab? Apa yang mau dihisab? Jadi mudah. Sehingga ada hadis Nabi yang lain mengatakan, orang yang hartanya sedikit itu akan masuk lebih dulu ke dalam surga 500 tahun perbedaannya dengan orang yang hartanya banyak. Harta banyak dalam artian tadi itu dia diakui semua. Saya ini banyak harta ini karena saya kerja keras, saya peras keringat. Itu yang ditanya, itu yang dituntut. Kemudian kita baca satu lagi hadis.
ijtanibus sab'al mubiqat asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa akalar riba wa akla malal yatim wa tawalli yawmas zahfi wa kasbul muhsanil ghafilatil mu'minat. Rawahu Syekhan, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu, ini fi'il amar, ijtanibu, hindarilah, jauhilah, as-sab'a mubiqat, yaitu 7 yang membinasakan, 7 hal yang merusak kita. Pokoknya kalau kita lakukan rusak kita. Apa itu? Asyirku billah, syirik kepada Allah. Syirik ini kalau kita baca ada kitab namanya Pak Tuhfatur Raghibin. Itu kalau kita baca kitab itu, kita ini tidak pernah terhindar dari syirik. Selalu kita berbuat syirik. Namanya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi. Kalau syirik terang-terangannya memberhala, nampak itu Pak, jelas kan. Tapi yang syirik khafi ini sering kali kita terjebak pada syirik yang tersembunyi itu. Apa contohnya? Untunglah saya ini, misalnya kan, untunglah saya keluar rumah, untunglah saya bekerja hari ini, untunglah sayanya itu yang kena. Tidak lagi disandarkan kepada Allah. Untung saya bekerja keras, kalau enggak miskin saya. Untung saya datang ke rumahnya, kalau enggak dia mati kelaparan di rumahnya. Wah, itu bahasa syirik. Dan itu tidak kita sadari, biasa-biasa saja. Untung saya cepat berobat, kalau enggak sakit terus saya. Enak mengucapkan itu. Dan secara akal tidak apa-apa. Tapi secara hukum syar'i, hukum hakikatnya itu musyrik. Musyrik. Untung ada kawan saya meminjamkan uang, kalau enggak makan saya. Bahasa-bahasa syirik semua. Maka disitulah kemudian kenapa agama ini mensyariatkan kita bersyahadat dalam sehari semalam itu 9 kali minimal. Dalam tahiyat itu, dalam sholat itu 5 kali sholat, itu 9 kali tahiyatnya. Di dalam tahiyat ada syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Selalu kita berbaharui syahadat kita. Kenapa? Kita selalu melakukan syirik khafi. Kalau syirik kubra tidaklah kan. Tidak pula kita datang nyembah-nyembah berhala, menyuguhkan sesajen kan. Meskipun kadang-kadang banyak praktik-praktiknya kan kita lihat seorang muslim kan pergi ke ini keramat-keramat. Kalau dia berdoa kepada Allah, kata ulama, syirik itu kan bisa dilihat dari 3 Pertama syirik bil kalam, ucapannya mengandung syirik itu tadi. Kalau saya tidak tolong dia, habis ditabrak mobil. Syirik itu ya. Kemudian af'al, asyirku bil af'al, perbuatannya. Ada pohon dikeramatkan, datang pula kita situ berdoa. Ditanya, ngapa kau berdoa? Saya berdoa sama Allah. Pertanyaannya, kenapa kau di tempat itu yang banyak sesajen-sesajen di pohon itu, kenapa kau tidak ke masjid saja berdoa kan? Perbuatannya yang syirik ya. Yang paling parah itu kalau sudah masuk ranah hati, keyakinannya. Pokoknya selama saya pakai cincin ini kayaknya orang senang semua sama saya. Batu cincinnya itu punya magicnya. Itu keyakinannya begitu. Sejak saya kemudian berdukun, alhamdulillah toko saya laris betul. Sudah jadi keyakinannya seperti itu. Itu yang paling rusak. Maka asyirku billah, itu paling fatal. Inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya, inna syirka la zulmun azim. Luqman Hakim menasihatkan anaknya, wahai anakku, sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang amat sangat besar. Itulah induknya dosa, syirik. Maka jangan sampai ada keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Dalam syariat itu boleh kita kagum pada suatu benda dengan keyakinan bahwa Allah memang memberikan keberkahan. Kita kagum dengan Ka'bah,
Apalah Ka'bah itu Pak, kalau bahasa orang kan batu katanya kan. Tapi itu memang sudah diberi keberkahan oleh Allah, dan Al-Quran yang menyatakan seperti itu kan. Jadi apa namanya, maka kita ta'zim karena ada keberkahan. Semua benda-benda apapun di muka bumi ini kalau sudah kemudian diidofikan nama Allah dengan benda itu, maka itu benda yang mulia. Masjid Pak, innama ya'muru masajid Allah. Masjid itu rumah Allah, maka masjid itu mulia. Maka kalau ada yang melecehkan, menghina masjid, menjelek-jelekkan masjid, itu berdosa dia kan, rumah Allah ya. Kemudian Baitullah, Ka'bah kan, itu benda-benda yang diberkahi, maka kita ta'zim. Ta'zim artinya menghormati. Masjid kita ta'zim itu ada salat tahiyatul masjid. Masuk kita tidak boleh duduk, tapi salat, apapun bentuk salat itu. Bahkan memang kita kadang-kadang khususkan usolli sunnat tahiyatul masjid. Tahiyat tahiyat itu artinya memuliakan masjid itu. Kenapa? Karena rumah Allah. Nah, itu sebabnya ada ulama mengatakan kalau musola tidak usah, karena bukan masjid. Yang di tahiyat itu adalah masjid. Meskipun tidak ditempati sholat Jumat, kalau dia sudah masjid, maka tahiyat, sholat sunat tahiyat. Kemudian berikutnya yang merusak adalah wasihra. Wasihra itu sihir. Sihir ini biasa melalui ilmu-ilmu, mantra-mantra. Sihir ini itu pelakunya adalah jin kafir. Dan wajib kita percaya. Ada orang Pak, saya tidak percaya dengan sihir itu katanya. Kafir juga kalau kita tidak percaya dengan sihir itu, karena Quran yang mengatakan di zaman Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun laknatullah alaihi itu berkecamuk sihir. Maka Nabi Musa itu diberi mukjizat untuk menangkal sihir. Kasih tongkat. Sihirnya Fir'aun itu, penyihirnya Fir'aun itu, dia melemparkan tali saja itu bisa jadi ular yang tidak terhitung jumlahnya. Untuk menangkal itu Allah mengasih Nabi Musa tongkat. Tongkat itu juga bisa jadi ular besar yang bisa memakan semua sihir-sihir itu ya. Jadi ada sihir itu. Maka ilmu-ilmu yang biasanya dibantu oleh jin, itu ilmu-ilmu sering kita kenal dengan ilmu hitam. Kalau orang menekuni itu, nanti ketika di penghujung hidupnya itu biasanya agak susah meninggal. Datang jin, saya telah tolong kamu selama nih. Sekarang kau ikut aku. Pada saat kita mau meninggal sakaratul maut, disitulah dia nagih kan. Selama ini ditolongnya. Dan orang yang percaya dengan bersekutu dengan jin itu juga riskan dengan kemusyrikan. Ada yang ganggu dia dikit, tunggulah. Dihubunginya jinnya kan. Jin. Itu sihir. Kalau ada ilmu-ilmunya seperti itu, maka biasanya itu tadi agak tersiksa ketika dia mau meninggal. Makanya disyariatkan Nabi, orang yang mau meninggal itu gelisah, sampai berhari-hari. Istilah kita mati tidak, hidup tidak. Apa yang dilakukan? Bacakan surah Ar-Ra'd, Alif Lam Mim Ra, ya. Itu dibacakan. Itu insyaallah kalau ada ilmu-ilmu hitamnya itu akan sirna melalui ayat-ayat surah Ar-Ra'd itu. Kalau orang-orang tua kita kan sering ada istilah orang itu ada pegangannya katanya. Karena dulu orang tuh buka hutan sendirian atau hanya beberapa orang, cari dia ilmu-ilmu agak sakti kan. Kalau perlu harimau tunduk sama dia kan. Tapi ilmu yang dicari itu punya korin kan, punya khadam. Khadamnya itu jin. Maka itu tadi, kadang-kadang dia tidak pernah lepaskan ilmu itu sampai dia mau meninggal. Rasa mau meninggal, itu yang terjadi. Jadi wasihir, sihir guna-guna itu sihir. Kemudian waqatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq. Kemudian akan binasa seseorang ketika dia membunuh jiwa allati harramallah, yang diharamkan oleh Allah. Jiwa dalam artian di sini diartikan manusia.
illa bil haq, kecuali itu hak. Jadi dalam hukum Islam itu kan ada namanya qisas. Karena dia membunuh, dibunuh juga, ya kan? Karena dia mencuri, potong tangannya, qisas namanya. Tapi kalau dibunuh tanpa hak, tanpa alasan, maka itu tadi kebinasaan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-qatlu itu membunuh, maka haram hukumnya, kecuali memang disyariatkan. Orang yang membunuh boleh dibunuh, kan? Qisas namanya. Kemudian wa aklar riba, makan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang yang beriman, jangan mengkonsumsi sesuatu yang berlipat-lipat ganda, itu riba, dha'afah. Ada kezaliman di dalamnya. Yang riba ini berat, apa kalau dalam hadis ada juga hadis menjelaskan itu, Pak, mengkonsumsi riba secara terus menerus itu sama dengan memperkosa, menzinai ibu kandung dizinai, dosanya. Wa akla malal yatimi, binasa seseorang, kata Nabi, kalau dia mengkonsumsi harta anak yatim. Anak yatim itu usia 0 sampai balik. Jadi kalau perempuan 9 tahun balik, sampai situlah yatimnya, kan, statusnya. Kalau anak laki-laki dari 0 sampai mungkin 15 balik, situlah. Nah, kita kadang-kadang salah kaprah, Pak. Bulan suci Ramadan, 1 Muharram, 10 Muharram, santunan anak yatim. Yang tegak itu, Pak, anak SMA. Anak SMA itu berapa loh umurnya, Pak? 17 mungkin, 16, enggak kena tuh. Kalaupun dia memang lemah, maka kita ambil aja statusnya miskin. Bahasa yang agak halusnya du'afa, kan? Cuma jangan pula kemudian dicampur antara uang anak yatim dengan du'afa. Saya ini mau berinfak kepada anak yatim, maka niat saya anak yatim, uang saya itu haram dimakan siapapun kecuali anak yatim. Itu anunya, Pak. Maka bahaya betul uang anak yatim itu, kan, harta anak yatim itu harus dipisahkan betul. Kalau di masjid ada kotak anak yatim, pisahkan betul. Jangan sampai nanti digabung-gabung dengan infak biasa, tidak tahu kita berapa jumlahnya. Orang nanti niatnya kita salah gunakan. Dia berinfak untuk anak yatim, kita kasih du'afa. Du'afa itu artinya lemah, kan. Jadi akal mal yatim dibolehkan dalam Quran, dalam tafsir, dalam hadis juga, bahwa mengkonsumsi harta anak yatim itu dalam rangka mengelola hartanya. Dia belum balik, masih kecil, meninggal bapaknya, maka kita boleh mengelolanya dan bisa mengambil kemudian kompensasi dari mengurus hartanya itu. Tapi kadang-kadang kalau masih kecil itu dijualnya, Pak. Dijual, itu yang dikatakan makan harta anak yatim. Pamannya dijualnya harta ponaannya, kan. Itu tidak boleh. Maka ketika meninggal seseorang itu dibagilah harta itu. Kalau dia masih kecil, maka ada yang bertanggung jawab untuk kemudian mengelola hartanya itu. Itu yang bisa mendapat kompensasi dari harta anak yatim tadi. Tapi kalau memakan secara zalim, maka itu kebinasaan. Wa tawalli yaumaz zahfi, kebinasaan, kata Nabi, kalau orang lari, tawalliya, lari dari yaumaz zahfi. Zahfi itu lari hari peperangan. Jadi lari dari peperangan. Munafik itu, Pak, kalau di zaman Nabi itu ada yang begitu. Serempak pergi, sekali tengah jalan hilang dia. Bergabung dengan musyrik. Ada namanya Sufyan bin itu pernah jadi pengkhianat di zaman Nabi, kan. Wa kasful muhsanil ghafilat mu'minat, maka binasa seseorang kalau menuduh perempuan berzina, padahal perempuan itu adalah perempuan yang terpelihara, artinya menjaga kesuciannya, kehormatannya, dia beriman kepada Allah, berdosa. Bahkan dalam kitab Ihya itu, berdosa besar kalau kita menuduh seorang baik-baik, perempuan baik-baik, kita tuduh dia berzina tanpa menghadirkan 4 saksi. Hadis ini diriwayatkan oleh
Asy-Syaikhan Bukhari Muslim. Demikian barangkali yang kita baca dua hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawi yang ditulis oleh Al-Qasimi. Silakan Pak, mungkin ada mau ditanyakan berkenaan dengan ini atau hal-hal lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari jamaah dari sosial media. Yang pertama, bagaimana jika bayi laki-laki yang meninggal dunia, terus yang memandikannya itu ibu-ibu? Setelah dimandikan, apakah wajib ditayamumkan? Karena selama ini tidak pernah ditayamumkan kalau sudah mandi. Itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, dari yang Pak Ustadz jelaskan tadi kan ada beberapa dosa yang seperti syirik, riba dan lain sebagainya, memakan harta anak yatim. Terus ada kejadian misalkan sebuah keluarga, nah suaminya ini melakukan salah satu yang Bapak Ustadz sebutkan tadi. Terus qadarullah ada musibah yang cukup berat, kehilangan beberapa anggota keluarganya. Nah itu apakah termasuk dari imbas dari dosa yang dia kerjakan tadi sehingga kena ke keluarganya, atau memang itu sudah menjadi bagian dari takdir keluarganya sejak dari kecil gitu Pak Ustadz. Terus yang terakhir Pak Ustadz, kan kita tahu kalau ilmuwan-ilmuwan Islam itu di bidang ilmu pengetahuan itu banyak sekali. Misalkan contoh ada Ibnu Sina, Al-Khwarizmi dan lain sebagainya, itu kan bidang kedokteran, IPA dan lain sebagainya. Tetapi mengapa yang dikenal itu hanya dari tokoh-tokoh barat saja? Apakah ada penghapusan atau penggelapan sejarah sehingga hanya ilmu-ilmuwan barat saja yang dikenal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi tadi yang pertama ini seorang wanita meninggal ya. Anak-anak apa orang tua? Bayi ya. Oh, ya. Laki-laki. Misalnya anak-anak perempuan kecil, bayi laki-laki meninggal dimandikan oleh perempuan, ibu-ibu ya. Jadi kalau dalam kitab Tajhizul Mayit itu memang sebagian besar ulama membolehkan bayi laki-laki itu dimandikan oleh perempuan. Kenapa? Karena yang paling mahir memegang bayi itu Pak, perempuan itulah. Kita laki-laki itu kalau megang bayi itu Pak agak was-was lah ya kan. Tidak terbiasa kan, kalau perempuan itu memang lihai betul kan. Kemudian kenapa dibolehkan ulama? Karena bayi itu tidak akan mengundang syahwat, bayi laki-laki itu tidak akan mengundang syahwat perempuan yang memandikannya itu. Apalagi perempuan itu memang sudah melahirkan, sudah banyak anak, dia sudah terbiasa dengan itu ya kan? Nah itu dibolehkannya begitu. Bayi laki-laki dimandikan oleh ini. Apakah kemudian ditayamumi? Sebagian ulama ada yang menganjurkan ditayamumi, karena kalau bayi dimandikan itu wallahu alam lah apa dia basah semua karena itu tadi, apalagi baru seminggu dia ada yang baru lahir Pak langsung ini kan. Jadi ada kekhawatiran terkena air semua apa enggak gitu kan. Apalagi istinjanya susah, diistinja bayi itu Pak. Itulah kemudian ada yang mentayamumi kan, mentayamumi. Ada juga ulama mengatakan tidak perlu ditayamumi, karena yang namanya bayi itu apalagi memang baru lahir ini memang darurat, ditayamumi pun bermasalah kan. Karena kulitnya apalagi dia belum sampai umur itu lembut, susah juga ditayamumi kan. Maka kalau misalnya 1 bulan dia meninggal bisa ditayamumi. Itu dalam mazhab Syafi'iyah memang ada anjuran kan, tapi tidak sifatnya wajib gitu kan. Karena ada kekhawatiran tadi itu, jangan-jangan tidak tersapu semua ini kan, tinjanya juga ini kan. Maka ditayamumi. Kalau kita menggunakan mazhab Syafi'i maka mesti tidak bisa kita tempel tangan di tembok langsung kita tayamumi kan.
Karena Imam Syafi'i itu mesti tanah. Nah, ambillah tanah yang agak kering, diayak dikit, nah, baru tayamumi. Nah, itu kan, ya kan. Nah, jangan sampai misalnya Imam Syafi'i berpendapat dalam Syafi'iyah, entah itu Imam Syafi'i atau muridnya, nah, ditayamumi kan agak khawatiran itu, kita pakai tayamum ini pula. Imam Malik, Imam Hambal tempel di tembok, tidak kena, tanahlah diambil Pak. Nah, tanah turab. Nah, Imam Syafi'i tidak mengesahkan tayamum itu kalau tidak dengan tanah, ya kan? Ambil tanah diayak dikit, meskipun sedikit, tayamum. Nah, tayamum itu 2 kali tempel kan, atau bisa sekali kalau hanya debu itulah yang ada, sekali tempel tidak boleh lepas gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yaitu dosa. Nah, dosa misalnya memakan harta anak yatim kan. Nah, jadi memang sering begini Pak, biasa terjadi. Misalnya seorang perempuan, minta maaf ini, ada perempuan misalnya punya anak 1, laki-laki anaknya misalnya, meninggal suaminya, kita sebutlah janda beranak 1 kan. Nah, karena dia masih muda, ada yang mau, tentu dia akan bersuami lagi kan. Nah, apalagi kaya, banyak pula laki-laki berebut Pak, cari itu janda kaya kan. Seperti kalau siapa mantan istrinya Musdalifah Pak Nazar dulu, kaya raya Pak, bos batu bara, asetnya luar biasa ya. Lah berapa kali bersuami kan. Nah, itu ini karena kaya raya. Tapi ketahuilah, kata ulama, kekayaan yang ada pada perempuan itu kekayaan anaknya. Karena perempuan ketika meninggal suaminya, dia hanya dapat 1/8 dari harta suaminya itu. Selebihnya itu punya anaknya. Nah, kalau dia anaknya laki-laki, kalau dia anaknya perempuan, lari lagi harta itu Pak ke saudara-saudara almarhum ini, ya kan. Perempuan itu anaknya itu hanya dapat separuh dari harta bapaknya. Nah, ibunya dapat 1/8, lebihnya lari ke saudara-saudara almarhum kan. Nah itu. Nah, maka ini yang terjadi. Misalnya dia menikah dengan perempuan yang sudah bersuami, meninggal suaminya, ada anaknya masih kecil, nah dikelolanya, dijualnya sang suami ini kan, yang merupakan harta anak tirinya kan, anak istrinya kan, dijualnya, dimakan. Itu yang dikatakan makan harta anak yatim itu Pak. Nah, maka hati-hati betul kalau memang anak itu belum dewasa, kita pelihara, kita jaga hartanya itu, kita bisa dapat kompensasi. Kalau mau makan harta istrinya itu yang 1/8 itu, jangan makan harta yang anak yatim itu. Nah, kecuali memang biaya daripada kita mengurusinya kan. Nah, itu yang sering kena dikatakan harta makan anak yatim itu Pak. Nah, jadi seorang suami yang menikahi itu, nah, kemudian misalnya dia terkena musibah macam-macam karena dia melakukan mungkin itu tadi, memakan itu, apakah kemudian itu efek? Boleh jadi, karena kan teguran-teguran Allah itu macam-macam. Nah, ditegur oleh Allah. Jadi manusia ini ketika melanggar kan sering ditegur oleh Allah dengan berbagai macam cara kan. Nah, tegur. Tapi teguran itu juga bahagian dari takdir Allah. Tidak bisa kita lepaskan dari takdir. Apapun yang terjadi itu takdir Allah. Nah, adapun kemudian sebab-musababnya, nah, itu perjalanannya. Memang seperti itulah takdir Allah. Orang ini nanti dia makan harta anak yatim, kemudian nanti dia keluarganya meninggal dan seterusnya. Nah, itu sudah takdir semua. Tidak bisa kita lepas dari takdir. Kalau kita mengatakan bukan takdir, rusak iman kita. Nah, jadi semuanya qadarullah, takdir Allah. Nah, makanya orang kan yang bagus imannya dengan takdir itu, kalau terjadi persoalan sama dia kembalikan kepada Allah. Nah, ini sudah ketentuan Allah. Nah, jadi tapi kalau orang tidak bagus, mencak-mencak dia Pak. Apalah Tuhan ini kan. Nah, siapapun disalahkan, Tuhan pun disalahkan. Nah, keterlaluan yang Tuhan katanya kan. Nah, masa dia sudah saya kena ini lagi, sudah jatuh tertimpa tangga lagi kan, disalahkannya Tuhan. Karena tidak yakin dengan takdir. Nah, padahal itu diuji oleh Allah. Maka wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, saya uji kamu dengan kebaikan, dengan keburukan, wa ilaina, agar kamu kembali kepada Allah. Jadi ditegur oleh Allah agar dia kembali kepada Allah. Diuji oleh Allah
supaya dia sadar terhadap kesalahannya. Jadi tidak bisa dikatakan itu bukan takdir, tapi akibat itu sendiri adalah takdir. Sebabnya terjadi sesuatu itu semuanya adalah sudah ketentuan, ukurannya seperti itu ditetapkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, umat Islam itu pernah jaya kan? Umat Islam itu pernah jaya, hebat, dan itu menjadi kebanggaan kan? Di sama misalnya Khulafaur Rasyid, Harun Ar-Rasyid itu pernah umat Islam di zaman Bani Utsman kan, Utsmani itu jaya. Tapi kejayaan itu kemudian pernah dirampas kan, seperti misalnya di Baghdad dulu itu dihancurkan Baghdad, semua perpustakaan dokumen-dokumen keilmuan Islam itu direbut. Dari situlah kemudian menurut sejarah itu berawal diambil alih ilmu itu. Kalau Profesor Dr. Nurhalis Majid almarhum, dia mengatakan di Amerika itu, katanya dia kan sekolah di sana, di Amerika itu ada masih katanya kurang lebih 500 judul buku umat Islam yang dikaji di sana, yang umat Islam tidak punya, ya kan? Jadi buku kita itu dicuri, buku kita itu kemudian diambil alih, kemudian namanya diganti seolah-olah dia penemunya, padahal itu penemunya adalah umat Islam kan? Al-Hawarizmi itu ahli matematika. Maka seolah-olah dia ini. Kemudian Ibnu Sina yang ahli bedah, itulah dokter ini kan, luar biasa. Diambil oleh mereka ilmu-ilmu itu seolah-olah dia penemunya, digantinya namanya Adven Pak? Adven digantinya Ibnu Sina itu kan. Itu diakui kan, penemunya itu umat Islam, ahli astronomi, ada lengkap gitu kan. Ada buku yang ditulis oleh Harun Nasution, itu disebutkan semua tokoh-tokoh muslim, penemu ilmu itu banyak diambil oleh orang barat, digantinya namanya seolah-olah penemunya adalah orang barat gitu. Itu tadi ambil lagi. Kita sekarang jadi penonton. Bahkan kita sekarang membangga-banggakan saja, tapi yang hebat dialah kan. Jadi itu dicuri ilmu itu kan, diakui sebagai ilmunya. Semuanya ilmu-ilmu itu penemunya pertama adalah umat Islam kan. Diambil Yahudi, dia ngakuinya kan. Seperti Habibie itu Pak. Habibie itu kan orang yang hebat juga kan dalam ilmu pengetahuan, masuk 10 besar dunia kan. Dia ahli dalam pesawat kan. Bahkan katanya di Jerman, ada guru saya itu, dia cerita di Jerman itu ada buku namanya Teori Habibie. Buku Teori Habibie. Pernah enggak kita di Indonesia ketemu buku itu Pak? Tidak ada. Teori Habibie. Buku Teori Habibie itu diajarkan mulai dari tingkat SMA sampai perguruan tinggi. Kita mana pernah Pak? Dapat buku itu kan. Ilmunya pun tidak pernah ini kan. Itu diwajibkan di sana kan. Itu diambil ilmunya kan. Dipelajari. Habibie di Indonesia tinggal, bahkan ini tidak pula siapa yang salah itu Allahu a'lam lah Pak kan. Seharusnya orang seperti itu dijaga. Ada namanya Hasan Langgulung. Hasan Langgulung itu salah satu seorang hebat orang Indonesia tahun 80-an, ahli psikologi. Sekolahnya di luar Pak, di Mesir lama, dapat doktor di bidang psikologi. Ketika kemudian itu guru saya juga menceritakan, dia mau pulang ke Indonesia karena sudah dapat doktor, habis biaya Pak, beli tiket itu tidak ada. Maka melapor ke kedutaan, minta tiket mau pulang ke Indonesia mengabdikan ilmunya. Apa kata kedutaan? Itu tidak ada dana untuk itu. Akhirnya pergi dia ke kedutaan Malaysia. Diambil, ditawari jadi guru besar sampai hari ini Pak di Universitas Antarabangsa. Tidak mau pulang ke Indonesia. Kita ini kadang-kadang tidak bisa menghargai ilmu orang Pak. Tapi kalau dia pintar ngoceh, itu biasanya dihargai. Tapi kalau dia
ilmuwan kadang-kadang tidak dihargai. Orang lebih menghargai. Abdus Somad itu Pak kan dapat penghargaan dari luar malah. Kita ada nggak ngasih penghargaan Pak? Nggak ada. Nah, meskipun dituduh mungkin dia mendukung khilafah radikal, tapi ilmunya kan luar biasa. Nah, Brunei malah Pak yang menghargai betul kan, dapat dia gelar profesor kan. Nah itu. Nah, jadi kita ini menjadi pembelajaran banyak orang-orang pintar kita. Di Malaysia itu Pak di rumah sakit apa yang sering kita dikunjungi orang Pak di Malaysia itu? Iya Malaka kan? Itu katanya ada kurang lebih 7 ahli situ orang Indonesia Pak. Ada orang Padang. Kan? Enggak mau pulang ke Indonesia kan? Padahal orang-orang hebat kan? Kenapa tidak dihargai mungkin ilmunya kan? Tidak dihargai. Jepang itu Pak, Jepang hancur, Hiroshima dan Nagasaki itu hancur kan? Kalau kita baca sejarahnya rajanya waktu itu kan dia katakan bahwa kumpulkan semua guru-guru. Itu yang dipelihara, betul kan? Nah, bisa berkembang canggih ke teknologinya kan karena dia menghargai betul guru. Termasuk di negara jiran lah Malaysia itu Pak kan, itu guru dihargai betul. Dulu orang Malaysia pergi semua kita belajar di Indonesia kan, sekarang terbalik Pak, kita yang ke sana. Ya kan? Kenapa dihargai guru? Guru kalau sudah kenyang itu Pak, ngajar dengan baik kan. Tapi kalau tidak kenyang dia ke sana kemari kan. Kita belajar di tempat kita ini 5 sekolah kita tempati ngajar Pak. Satu sekolah itu tidak cukup, ya kan? Coba lihat Pak, minta maaf sekolah Saperius lah. Saya pernah ketemu Pak Sasogoro. Dia memang tidak mau Pak mengajar ke sana kemari, situlah difasilitasi, kasih rumah, dikasih kendaraan. Apa lagi Pak? Mengajar baik lagi kan? Adalah umat Islam berusaha seperti itu kan, tapi belum tercapai kayaknya kan? Mungkin itu angan-angan kita, cita-cita kita ke depan. Tidak tahu berapa puluh tahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa juga seperti itu kan. Untuk saat sekarang ini masih pendidikan kita masih agak kacau kan nampaknya kan. Apalagi dengan datangnya corona ini. Itu ilmu, bicara ilmu tadi. Jadi disedot ilmu kita itu. Orang kita pintar, banyak pintar. Ya kan? Ahli apa yang tidak ada di Indonesia nih? Ahli tambang. Ahli tambang itu banyak katanya di luar negeri itu Pak. Yang punya kubah emas itu sudah almarhum kan? Itu ahli tambang Pak. Istrinya baru-baru meninggal juga kan? Bayangkan kubah emas itu berapa katanya Pak? Emasnya itu kan banyak betul. Itu karena dia ahli gali minyak kan? Kita di Indonesia banyak minyak, tak pula digunakan orang-orang seperti itu kan? Itu karena kadang-kadang ditunggangi politik-politik yang ini kan? Barangkali itu kalau kita berbicara ilmu, maka dikatakan oleh Imam Syafi'i, al ilmu nurun. Memang ilmu itu cahaya kan, nur dari Allah kan. Maka mesti kemudian kita muliakan nur itu. Tapi kalau tidak maka akan sirna dia kan? Seperti itulah orang-orang terdahulu itu Pak. Memang ilmu itu dihargai betul. Kalau kita ini, kalaupun ada orang berilmu, kadang-kadang dicaci maki. Sehingga itu tadi, kalau ada tempat lain pindah dia kan? Masih luas bumi ini katanya kan, pergi dah kemana-mana kan. Makanya yang kayak ahli yang ngebom itu kan ilmunya tinggi itu Pak kan. Merakit bom itu coba direkrut semua Pak kan. dikasih kenyang, mungkin bisa ini kan, di manage kan. Banyak orang-orang pintar kita ya kan? Ada orang di kampung dia buat helikopter kan, dengan tanpa kemudian punya detail apa-apa bisa dia menerbangkan ini kan. Banyak pula diviralkan sekarang itu kan. Artinya punya keahlian semua, kalau direkrut itu dikumpulkan bisa kemudian memang menjadi satu kebanggaan gitu kan. Cuma itu tadi, bahwa memang secara umum ulama-ulama mengatakan bahwa kita bangsa Indonesia kurang menghargai ilmu pengetahuan, sehingga kalau ada orang yang diberikan oleh Allah ilmu kadang-kadang tidak kita hargai gitu. Buktinya banyak keluar dia Pak, keluar tidak mau pulang kan. Banyak anak Habibie itu pintar betul juga Pak. Ilham Habibie itu juga ahli, hampir sama dengan bapaknya. Banyak berkiprah di luar negeri.
Karena juga di Indonesia tidak terlalu dipakai, ya kan? Nah itu kita lihat sejarah seperti itu. Nah, mudah-mudahanlah ke depan oleh semua umara itu bisa kemudian merangkul orang-orang yang punya kemampuan itu untuk membangun negara kita ini. Negara kita yang tercinta, yang luas ini, penuh dengan kekayaan. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa dikelola dengan baik, sehingga makmurlah kita, rakyat Indonesia insyaallah. Demikian barangkali yang kita baca pada subuh hari ini. Mari kita sama-sama tutup lahaziniyah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna hadza jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a ya fattahu ya alim. Nawwir rabbana qulubana bi nuri ma'rifati wa ftah lana futuha arifin ya fattahu ya fattah ftah lana fathutu nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.